sudah bersama saya Aulia Nur dalam liputan laporan khusus. Tahun ini, tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program unggulan yang digencarkan adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menargetkan jutaan siswa sekolah dasar dan menengah untuk mendapat asupan makan sehat setiap hari. Data Kemenku menunjukkan bahwa lebih dari 71 triliun rupiah dibutuhkan untuk program MBG tahap awal, dan untuk menutupi kebutuhan itu, pemerintah melakukan rasionalisasi belanja, termasuk di dalamnya pos pendidikan tinggi. Walaupun secara resmi tidak ada pemotongan dana KIP kuliah, distribusinya tahun ini terganggu di berbagai daerah, dengan banyak siswa lulusan SMA yang tidak lagi mendapatkan kepastian beasiswa. Lalu, bagaimana dampaknya? Salah satu kisah datang dari Semarang, Jawa Tengah, dari seorang remaja bernama Ani Rosyanti yang hingga hari ini belum bisa mendaftar kuliah karena terhalang biaya dan hilangnya akses beasiswa. Berikut laporan langsung dari reporter kami, Arinda Putri. Baik, terima kasih Aulia. Saat ini saya berada di Kampung Pandansari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di tempat sederhana ini tinggallah Ani, 19 tahun, lulusan SMA tahun lalu, yang hingga kini belum menginjakan kaki ke bangku kuliah. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tidak bisa. Mari kita dengarkan langsung kisahnya. Selamat siang Mbak Ani. Siang, Mbak. Terima kasih sudah bersedia kami wawancarai. Mbak Ani, untuk sekarang tinggal bersama siapa? Sekarang saya tinggal sama nenek saya. Orang tua saya sudah meninggal dari saya SD. Lalu Mbak Ani, kenapa sekarang belum melanjutkan kuliah? Saya pengen banget kuliah, Mbak. Saya pengen ambil jurusan manajemen, tapi saya belum daftar kuliah karena saya nggak punya biaya. Daftaran aja bisa ratusan ribu sampai jutaan. Kalau saya daftar tapi nggak dapat beasiswa, uangnya akan hilang dong. Saya nggak sanggup. Lalu kenapa kok Mbak Ani lebih pilih ke jurusan manajemen? Saya pengen belajar bisnis, Mbak, biar bisa buka usaha, bisa bantu-bantu Mbak. Hidup juga nggak terus-menerus susah kan. Saya pengen punya masa depan, Mbak. Mbak Ani, gimana perasaan kamu melihat pemerintah sekarang malah fokus banget sama program MBG, tapi di saat yang sama malah Mbak Ani belum bisa kuliah karena nggak dapat beasiswa? Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan ke pemerintah? Terus minta kesempatan, tapi anak-anak kurang mampu juga punya mimpi. Jangan semua uang negara dibuat program makan. Tapi yang mau kuliah kayak saya malah dilupain. Saya nggak boleh dikasihan, saya cuma itu akses saja. Kisah Ani adalah salah satu dari ribuan yang tersembunyi di balik laporan keuangan dan grafik kebijakan pemerintah. Mereka adalah generasi muda yang semestinya dibantu berdiri, tetapi justru terdorong ke pinggir. Dari Semarang, saya Arinda Putri melaporkan untuk laporan khusus. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah negara akan terus mengedepankan program-program populis tanpa memikirkan dampaknya terhadap pendidikan tinggi? Kita tentu mendukung program makan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi jika itu harus dibayar dengan masa depan anak-anak lulusan SMA seperti Ani yang tak bisa melanjutkan kuliah, maka harga yang dibayar mungkin terlalu mahal. Saya Aulia Nur, sampai jumpa di laporan khusus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nina, selaku perwakilan Kementerian Pendidikan dan Keuangan yang telah hadir. Terima kasih telah bersedia hadir di forum ini. Perkenalkan, nama saya Arini, mahasiswa dari Aliansi Suara Akses Pendidikan yang mewakili keresahan teman-teman muda di seluruh Indonesia. Hari ini kami hadir bukan hanya membawa pendapat, tapi membawa
SMA. Dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG, anggaran sektor lain termasuk pendidikan tinggi ikut terpangkas. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa KIP kuliah tidak terkena pemotongan, kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Ibu Nita, berdasarkan data dari Bappenas dan Kompas, terdapat realokasi APBN hingga 306 triliun rupiah. Dengan sebagian besar diarahkan untuk pembiayaan program MBG. Anggaran Kemendikbudristek ikut disesuaikan dilaporkan sekitar 30 triliun di sektor dikti dan dikdasmen terkena rasionalisasi. Pemerintah memang menyatakan bahwa alokasi KIP kuliah tetap 14,7 triliun. Namun kami menemukan 3 hal. Yang pertama, penurunan kuota di daerah. Banyak guru BK melaporkan bahwa tahun ini pengajuan KIP kuliah lebih sulit. Yang kedua, minimnya sosialisasi teknis. Banyak sekali siswa yang tidak tahu kapan dan bagaimana mendaftar ulang dengan kondisi belum ada beasiswa. Dan yang ketiga, skema pendaftaran berbiaya tinggi. Biaya formulir dan daftar ulang kampus seringkali jadi penghalang awal. Ditemukan penurunan kuota di wilayah pinggiran, minimnya informasi teknis pendaftaran dan pencairan, serta ketiadaan jaminan dana awal. Ini membuat siswa ragu mendaftar karena takut rugi jika tak lolos. Kondisi ini mempersempit akses kuliah bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Kami telah mengumpulkan data dari 123 siswa di 11 provinsi dengan cerita serupa. Salah satunya, izinkan saya memperkenalkan Ani, usianya 19 tahun. Ia merupakan lulusan SMA Negeri di Semarang, Jawa Tengah. Sejak kelas 10, ia menerima KIP atau sering disebut Kartu Indonesia Pintar. Nilainya baik, bahkan sempat ikut melakukan belajar bersama untuk mempersiapkan SNBT. Ia ingin kuliah di jurusan manajemen. Namun hari ini Andi belum juga kuliah, bahkan belum sempat mendaftar. Kenapa? Karena ia tidak punya biaya sama sekali untuk mendaftar ulang. Bahkan untuk pendaftaran awal, saat ditanya kenapa tidak mencoba daftar dulu lalu cari beasiswa, ia menjawab, daftar saja butuh uang. Kalau tidak dapat beasiswa, uang itu hilang. Saya tidak bisa ambil resiko. Ini bukan soal kemalasan, bukan pula karena ia kalah seleksi. Hal ini disebabkan karena sistem yang membuat siswa seperti Ani terhalang bahkan belum sempat mencoba. Berikut survei 123 alumni. Namun kami menemukan 3 hal. Yang pertama, penurunan kuota di daerah. Banyak guru BK melaporkan bahwa tahun ini pengajuan KIP kuliah lebih sulit dari tahun sebelumnya. Yang kedua, minimnya sosialisasi teknis. Banyak siswa seperti Ani yang tidak tahu kapan dan bagaimana mendaftar ulang dengan kondisi belum tentu ada beasiswa. Dan yang ketiga, skema pendaftaran berbiaya tinggi. Biaya formulir dan daftar ulang kampus sering kali jadi penghalang awal. SMA atau SMK dari 11 provinsi menunjukkan bahwa 68% kesulitan biaya awal
KIP kuliah. Sebanyak 87% butuh pendampingan. Hal ini menunjukkan kesenjangan kebijakan dan implementasi berpotensi kehilangan kesempatan pendidikan bagi generasi muda. Faktor kunci APBN dan KIP kuliah 2025. Yang pertama ada alokasi MBG senilai 71 triliun dari APBN 2025. Yang kedua ada anggaran KIP kuliah senilai 14,7 triliun untuk 1,4 juta penerima. Yang ketiga ada dampak sosial. Lebih dari 70% siswa kurang mampu, rendah harapan, dan minim info. Yang keempat, ada efektivitas MBG, baik jika tepat sasaran, tetapi membutuhkan perbaikan distribusi. Dan yang terakhir, ada pendistribusian KIP yang terlambat, mengakibatkan 16.000 mahasiswa terdampak. Kami hadir bukan sekedar untuk mengkritik, tetapi juga mengusulkan solusi. Yang pertama, ada pendaftaran gratis bersyarat. Kampus harus menyediakan jalur bebas biaya awal bagi siswa kurang mampu yang mempunyai NIK dan KIP. Yang kedua, ada dashboard publik KIP kuliah. Kementerian wajib menerbitkan kuota transparan berdasarkan wilayah dan status penerimaan. Dan yang ketiga, ada dana akses awal pendidikan. Dibentuk dana bantuan darurat untuk siswa seperti Ani agar bisa mendaftar sebelum KIP disalurkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada revitalisasi informasi daerah. Dinas Pendidikan daerah harus diwajibkan melakukan pendampingan pendaftaran KIP dan kuliah, khususnya bagi alumni SMA. Maka kesimpulannya, menurut kami, jangan korbankan pendidikan tinggi demi MBG. Realokasikan anggaran besar untuk MBG di 2025 menciptakan silent crisis bagi akses KIP kuliah, mengancam masa depan pendidikan tinggi generasi muda Indonesia yang harus segera diatasi dengan solusi holistik. Jadi setelah saya menjelaskan bagaimana tanggapan Ibu Nita mengenai kasus yang telah saya sampaikan. Terima kasih Mbak Arini, saya sangat mengapresiasi presentasi yang disampaikan, terutama soal kasus Ani. Saya setuju bahwa satu siswa yang gagal kuliah bukan hanya kerugian pribadi, tapi potensi bangsa yang hilang. Namun, saya perlu sampaikan bahwa dari sisi kebijakan, KIP kuliah tahun ini tetap dialokasikan, tidak ada pengurangan resmi dari anggaran. Namun betul, bisa saja pada implementasinya terjadi hambatan, baik administratif maupun teknis di daerah. Tentang saran dashboard KIP dan jalur pendaftaran gratis bersyarat, kami anggap ini sebagai masukan konstruktif. Tapi kita juga harus paham, negara ini sedang menyeimbangkan kebutuhan. Program MBG adalah upaya mencegah stunting massal. Itu bagian dari SDM juga. Kami tidak bisa begitu saja menggeser ulang anggaran. Kami memahami logika anggaran negara, tetapi jangan sampai kebijakan yang baik untuk satu generasi justru mengorbankan generasi yang lainnya. Makan bergizi akan membuat anak kuat, tetapi pendidikan membuat mereka berpikir. Tanpa kuliah, banyak dari kami akan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.
jalan keluar dari kemiskinan. Tapi apakah kita bisa menyeimbangkan? Apakah kamu menyarankan MBG dibatalkan? Tidak, Bu, kami tidak menolak MBG. Tetapi kami menolak jika MBG dijalankan dengan mengorbankan akses ke pendidikan tinggi. Negara harus kreatif dalam fiskal. Potonglah proyek infrastruktur yang tidak mendesak, bukan beasiswa. Baik, lalu bagaimana usulan teknisnya? Kami sarankan Anda membuat kategori calon mahasiswa rawan terhenti. Mereka diberi surat jaminan negara agar bisa daftar kuliah terlebih dahulu sambil menunggu finalisasi beasiswa. Kami siap membantu menyuplai data, bahkan melakukan pendampingan digital jika diperlukan. Saya akan membawa masukan ini ke forum anggaran lintas kementerian. Kami juga akan meninjau ulang distribusi informasi dan proses verifikasi KIP kuliah agar lebih inklusif. Baik, terima kasih Bu Dita. Kami percaya negara bisa menyelamatkan lebih dari satu generasi sekaligus yang membutuhkan makanan dan yang ingin belajar.